Hello guys. Selamat datang di Ada 5. Aswang adalah istilah umum dalam cerita rakyat Filipina untuk berbagai jenis makhluk jahat yang dapat berubah bentuk, seperti vampir, hantu, penyihir, penghisap organ dalam, dan hibrida antara manusia dan binatang yang dapat mengubah bentuknya, seperti manusia anjing dan manusia babi, atau yang sering kita kenal, yaitu seperti siluman di Indonesia. Aswang adalah subjek dari berbagai macam mitos, cerita, seni, dan film, seperti yang terkenal di seluruh Filipina. Nah, sudah paham? Jadi aswang dalam bahasa Indonesia itu, seperti kata hantu, namun memiliki banyak pengertian dan makna. Seperti roh jahat, vampir, penyihir, dan orang yang bersekutu dengan iblis, atau ilmu hitam. Ada beberapa wujud aswang, yang harus kamu ketahui. Mau tahu, wujudnya seperti apa aja? Ini dia, 5 wujud sosok aswang, yang wajib kamu ketahui. 5. Matrukulan. Matrukulan adalah monster menakutkan, yang memangsa wanita hamil. Matrukulan akan merobek perut mereka, dengan cakarnya yang panjang dan tajam, untuk mendapatkan bayi yang belum lahir, kemudian melahapnya. Dalam beberapa kasus, matrukulan memperkoas, dan menghamili wanita muda, kemudian menunggu sampai mereka akan melahirkan. Di tengah malam, saat semua orang tidur, makhluk ini menyelinap ke kamar seorang wanita perawan, dan menghamilinya. Dia tidak terlihat. Kemudian wanita itu akan hamil secara misterius. Setelah beberapa saat, makhluk itu akan kembali, dan merobek rahim wanita itu, kemudian memakan janinnya. Yang lain percaya, bahwa wanita itu pun akan dimakan juga. Untuk mencegah matrukulan menyerang wanita yang sedang hamil, ada kebiasaan kuno yang aneh di Filipina, di mana para suami berulang kali, mengayunkan balisong atau pisau kupu-kupu, ke perut ibu hamil. Ini dipercaya, untuk mencegah monster itu mendekati korban yang dituju. 4. Tikbalang. Tikbalang merupakan makhluk mitologi populer Filipina, yang konon hidup di hutan dan pegunungan. Nama Tikbalang sendiri memiliki arti, yaitu kuda iblis. Tikbalang muncul sebagai makhluk tinggi dan bertulang menyerupai kuda humanoid. Kepala bagian atasnya ditutupi dengan rambut gelap yang halus, sedangkan bulunya berwarna lebih terang. Menurut legenda, mereka juga dapat mengubah dirinya, menjadi bentuk manusia, atau menjadi tidak terlihat oleh manusia. Tikbalang dikatakan suka menakut-nakuti, atau mempermainkan wisatawan, dengan menyesatkan perjalanan mereka. Mitos populer Tagalog mengatakan, bahwa Tikbalang sesungguhnya seorang penjaga dari kerajaan mereka, yang menunggui pohon besar, dan mencari siapa saja yang berani masuk tanpa izin, di wilayah kekuasaan mereka itu. Agar perjalanan tidak disesatkan oleh Tikbalang, konon orang-orang harus meminta izin, dengan suara keras untuk lewat. Atau tidak berlebihan mengeluarkan suara saat berada di hutan, agar tidak menyinggung dan mengganggu mereka. 3. Sigbin. Sigbin atau Sigben adalah makhluk dalam mitologi Filipina, yang konon keluar pada malam hari, untuk menghisap darah korbannya. Dikatakan dia berjalan mundur, dengan kepala menunduk di antara kaki belakangnya, dan memiliki kemampuan, untuk menjadi tidak terlihat oleh makhluk lain, terutama manusia. Ia menyerupai kambing tanpa tanduk, tetapi memiliki telinga yang sangat besar, yang dapat bertepuk seperti sepasang tangan, dan ekor yang panjang serta lentur, yang dapat digunakan sebagai cambuk. Sigbin dikatakan juga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Sigbin dipercaya keluar dari sarangnya pada hari Minggu, mencari anak-anak yang akan dibunuhnya, untuk mengambil jantung mereka, yang akan dibuatnya menjadi jimat. Menurut legenda, ada keluarga yang dikenal sebagai Sigbinan, atau mereka yang memiliki Sigbin sebagai peliharaan, yang anggotanya memiliki kekuatan untuk memerintah makhluk ini. Dan konon menyimpan Sigbin di dalam guci, yang terbuat dari tanah liat. Aswang dikatakan memelihara mereka, sebagai hewan peliharaan. 2. Tianak. Tianak
adalah makhluk vampir penghisap darah dalam mitologi Filipina, yang berwujud balita atau bayi. Meski ada berbagai jenis, Tianak biasanya berbentuk bayi yang baru lahir, dan menangis di hutan, untuk menarik perhatian pejalan kaki yang tidak waspada. Setelah diambil oleh pejalan kaki, ia kembali ke bentuk aslinya, dan menyerang korbannya, dengan menghisap darahnya. Tianak juga digambarkan, senang dalam menyesatkan para pejalan kaki atau wisatawan yang tersesat. Dan sangat senang dalam menculik anak-anak. Sementara, berbagai legenda memiliki versi yang sedikit berbeda, dari cerita rakyat Tianak. Semua cerita setuju pada kemampuannya meniru bayi, mampu meniru tangisan bayi untuk memikat korban. Dalam beberapa legenda, Tianak mungkin berwujud anak tertentu. Dalam satu versi, ia mempertahankan bentuk umum bayi, tetapi kemudian membentuk cakar, dan taring yang tajam, untuk menyerang korbannya. Di sisi lain, ia memiliki kesamaan tertentu, dengan orang kerdil atau dwarf. Dalam versi ini, bentuk Tianak yang asli, adalah seorang lelaki tua kecil dengan kulit keriput, janggut dan kumis panjang, hidung pesek, dan mata seukuran koin peseta. Pertama, Manananggal. Manananggal. Sosok Manananggal digambarkan sangat menakutkan, biasanya digambarkan sebagai perempuan, dan selalu mampu memotong tubuh bagian atasnya, dan menumbuhkan sayap, seperti kelelawar yang besar, untuk terbang pada malam hari, kemudian mencari korbannya. Kata Manananggal, berasal dari kata Tagalog tanggal, yang berarti menghapus atau memisahkan. Yang memiliki makna, orang yang memisahkan tubuh. Manananggal digambarkan sebagai wanita tua yang cantik, dan bisa memisahkan tubuh bagian atasnya. Tubuh itu kemudian terbang pada malam hari, dengan sayap mirip kelelawar, untuk berburu perempuan hamil, yang sedang berada di rumah. Manananggal menggunakan lidah memanjang, untuk mengisap jantung atau janin, atau darah dari korban yang sedang tidur. Sementara tubuh bagian bawahnya dibiarkan berdiri, dan merupakan titik lemahnya. Bila tubuh bagian bawah itu diberi garam atau bawang putih, maka kedua bagian itu tak akan bisa bergabung lagi, dan akhirnya mati saat fajar. Di lain versi, ia juga digambarkan sebagai seorang lelaki. Orang-orang di daerah Visaya, biasanya menggantung bawang putih di dekat pintu atau jendela, untuk berjaga-jaga dari serangan Manananggal. Nah, sekarang kamu sudah tahu? Sosok Aswang itu seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan Ada 5 Channel untuk mengikuti update-update video selanjutnya ya guys. See you, bye-bye.